Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast advokasi. Jadi kali ini kami dari divisi advokasi akan membahas mengenai kekerasan seksual di dunia kampus. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alika Duyanti, mahasiswa aktif program studi S1 Matematika angkatan 2021. Nah, di sini sudah bersama kita pemateri hebat, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan. Baiklah, langsung saja mungkin kita akan bacakan CV dari pemateri hebat kita ini. Ayunda ini bernama Fitria. Beliau lahir di Selat Panjang pada 11 Januari 1999. Beliau beralamat di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, Ayunda Fitria memiliki riwayat pendidikan, yaitu beliau menempuh pendidikan pada tahun 2004 sampai 2005 di TK Kemala Bayangkari. Kemudian pada tahun 2005 hingga 2011 Ayunda Fitria menempuh pendidikan di SDN 12 Selat Panjang. Kemudian dari 2011 sampai 2014 beliau menempuh pendidikan di MTS Selat Panjang. Dan 2014 sampai 2017 beliau menempuh pendidikan di MAN Selat Panjang. Kemudian dari 2017 hingga sekarang Ayunda menempuh pendidikan di Universitas Riau, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Kemudian Ayunda ini memiliki banyak sekali prestasi ya. Di antaranya adalah juara 1 lomba penyuluhan dalam ajang prestasi remaja pada tahun 2015, juara 1 lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat kabupaten pada tahun 2016, harapan 1 lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat provinsi tahun 2016, dan berbagai prestasi yang sangat banyak lainnya. Kemudian Ayunda ini memiliki banyak sekali pengalaman organisasi, diantaranya yaitu sekarang menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan ya Ayunda. Kemudian pernah menjadi Menteri Keuangan BEM Unri Kabinet Lentera Bertuah periode 2020 hingga 2021, menjadi Sekretaris Umum BEM FH Unri periode 2019 hingga 2020, Ketua Keputrian LSMI Al-Mizan Fakultas Hukum Unri periode 2018 hingga 2019, dan berbagai riwayat pengalaman organisasi lainnya. Mungkin langsung aja kita sapa pemateri hebat kita kali ini. Apa kabarnya Yunda? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kan udah diamanahkan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kira-kira apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Izin ya, buka masuk. Silakan. Oke. Terkait ini ya, amanah saat ini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan. Karena sebelumnya juga sudah berada di BEM Unri tapi tidak berada di bidang ini. Tentu ini menjadi hal baru juga bagi kakak gitu kan, berada di BEM, terkhususnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Terlebih mungkin pada saat ini kita ketahui ya, di kampus sedang ada kasus yang beberapa waktu lalu itu sempat viral gitu kan, terkait pelecehan seksual. Nah, itu juga akan menjadi fokusan juga bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan ke depannya. Tentu kita masih sangat baru juga di BEM Unri, kita akan menyusun dulu rancangan program kerja ke depannya seperti itu. Ya, baik. Nah, di sini saya sudah mendapat 5 pertanyaan dari teman-teman yang mungkin penasaran sih dan ingin bertanya mungkin terkait dengan pemberdayaan perempuan dan mungkin ada kekerasan seksual juga ya. Lanjut kepada pertanyaan yang pertama langsung ya Yunda. Kira-kira apa tanggapan Yunda dengan diterbitkannya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021? Oke. Terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya, itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus seperti itu. Tentu dengan adanya peraturan ini sebenarnya menjadi harapan sebenarnya seperti itu gitu kan. Terlebih lagi belakangan ini terjadi kekerasan seksual di kampus gitu kan, pelecehan seksual di kampus. Tentu ini menjadi harapan kita adanya sebuah aturan yang mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus ataupun pelecehan seksual di kampus seperti itu. Namun tentu kita harus memperhatikan kembali gitu kan terkait substansi dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Mungkin sudah tidak asing lagi, mungkin sampai saat ini juga
adanya pro dan kontra juga ya terkait Permendikbud ini sendiri gitu. Dan kita tidak melihat dari satu sisi sebenarnya dari sisi pro dan kontra itu sama-sama memiliki spirit yang sama. Pasti juga punya tujuan yang sama ya, sama-sama ingin melindungi korban, ingin mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus seperti itu. Namun ada beberapa pasal yang disoroti seperti itu yang menjadi pro dan kontra seperti itu. Nah, hal ini yang sebenarnya harus diperhatikan gitu. Kita sebenarnya sangat mendukung adanya aturan terkait pencegahan kekerasan seksual di kampus, tapi hanya saja kita harus memperhatikan kembali substansi yang mengatur di dalamnya. Nah, jangan sampai mungkin sampai saat ini ya, walaupun Permendikbud itu sudah disahkan, tapi masih menuai pro dan kontra. Nah, substansi itu yang perlu kita perhatikan kembali, karena kalau diperhatikan ada beberapa pasal yang memiliki makna ambiguitas seperti itu. Nah, mungkin hal itu yang harus diperhatikan dan harus diselesaikan. Kita minta dari pemerintah untuk serius menangani hal ini gitu, untuk mengakhiri pro dan kontra pada hari ini gitu. Jadi intinya kita mendukung adanya peraturan itu, tapi kita memperhatikan kembali substansi yang ada pada Permendikbud tersebut seperti itu. Baik, mungkin lanjut kepada pertanyaan selanjutnya ya Yunda yang masuk kepada kami. Pertanyaan kedua adalah, apakah memandang lawan jenis dalam waktu yang cukup lama termasuk ke dalam pelecehan dan kekerasan seksual? Bagaimana nih menurut Yunda? Memandang lawan jenis dalam waktu yang cukup lama ya seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui pertama, pelecehan seksual itu adalah segala tindakan yang berhubungan dengan seksual gitu, baik itu secara lisan maupun fisik yang bersifat seksual ataupun perbuatan lainnya yang bersifat seksual. Nah, kalau dalam hal melihat lawan jenis ya dalam waktu yang cukup lama, ini sebenarnya bisa dikategorikan pelecehan seksual juga, karena sebenarnya apa tujuan kita dilihat lama seperti itu? Mungkin dari kita sendiri mungkin risih ya ketika ada orang lain yang melihat kita dalam waktu yang lama gitu. Pasti ada ibaratnya ada nuansa seksual ketika dia melihat kita gitu kan, terlebih lagi kalau misalnya dia melihat kepada bagian-bagian yang cukup sensitif seperti itu. Nah, itu tentu menimbulkan ketidaknyamanan juga bagi kita dan ketakutan bagi kita, dan itu sebenarnya termasuk juga kepada salah satu bagian dari pelecehan seksual itu sendiri gitu. Jadi intinya memandang lawan jenis itu mungkin dalam konteks yang seperti itu tadi termasuk dengan nuansa seksual dengan waktu yang cukup lama kayak gitu, dan juga melihat kepada bagian-bagian tertentu yang sensitif. Mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya ya Yunda. Sudah berapa banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi khususnya di lingkungan kampus Unri kita ini, dan sudah sejauh mana penanganannya? Mungkin selama Yunda menjabat atau selama berkuliah di Unri begitu. Terkait pelecehan seksual di kampus ya, terkait mungkin di BEM Unri sendiri kita punya wadah yang namanya WCC ya, We Care Center. Itu adalah wadah pengaduan khususnya bagi mahasiswa Universitas Riau apabila mengalami misalnya bullying ataupun pelecehan seksual ataupun perbuatan asusila lainnya seperti itu. Jadi setelah kita lihat data dari periode-periode sebelumnya, yang mana wadah ini hadir mulai dari pada tahun 2019 gitu. Ya, jadi kalau kita akumulasikan gitu kan, dari 2019 sampai 2021 itu ada sekitar 12 orang yang telah melapor ke WCC ini gitu. Jadi 12 orang ini gitu. Jadi bagaimana sejauh ini penanganannya seperti itu kan. Jadi memang dari 12 orang yang sudah melapor ini tentu memiliki kasus yang berbeda-beda gitu kan, dan penanganannya juga berbeda-beda seperti itu. Jadi ada beberapa yang kasusnya memang sudah pada tahap konseling seperti itu, sudah pada tahap konseling, dan juga sudah ada juga pada tahap kependampingan hukum. Cuman karena waktu itu posisinya kita sedang berada di masa pandemi ya, pada awal-awal pandemi, jadi susah bergerak dan terbatas karena ada hal kendala lainnya seperti ada yang gejala, ada yang sudah pulang kampung. Jadi ini menjadi kendala, jadi tidak dilanjutkan gitu. Tapi untuk penanganannya juga sebenarnya sudah kita sampai ke tahap konseling, ada yang pendampingan hukum dan sebagainya dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga ada yang belum lama juga terkait pelecehan cyber ya, secara cyber itu ada juga yang dia memang tidak melaporkan ke WCC, tapi karena ini menjadi tugas juga dari tim WCC gitu kan, jadi dari periode sebelumnya itu juga menjemput bola gitu kan, menjemput bola terhadap kasus ini gitu. Jadi memang kita melihat bagaimana kasus yang dialami oleh korban, ada juga yang mungkin
ini ya baru sampai ke penanganan awal, seperti kita menjelaskan bagaimana kita menghadapi pelaku, bagaimana tindakan yang harus dilakukan seperti itu. Jadi penanganannya juga berbeda-beda. Jadi intinya sudah ada pada tahap konseling dan pendampingan hukum. Tentu kita mengharapkan wadah ini bisa diketahui ya oleh mahasiswa dan menjadi wadah untuk bagi mahasiswa untuk melaporkan ke depannya gitu kan, terkait kasus-kasus yang terjadi di Universitas Riau, baik itu bullying, pelecehan seksual ataupun tindak asusila lainnya seperti itu. Mungkin untuk mengurangi gitu ya, Yunda? Ya, untuk mengurangi seperti itu. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya, Yunda. Ya, boleh. Seperti yang kita ketahui, terkadang ada suatu ketakutan tersendiri pada diri korban dari kekerasan seksual ini untuk berani bersuara atau biasa kita sebut speak up gitu ya. Lantas apakah ada pesan yang ingin Yunda sampaikan atau motivasi untuk para korban agar mereka berani speak up gitu dan mengadukan ke WCC tadi? Seperti itu ya. Masalah speak up ya, sebenarnya memang speak up ini suatu hal yang sulit ya bagi korban, tetapi merupakan suatu hal yang sangat penting. Memang tidak mudah bagi korban untuk menyampaikan kepada publik terkait apa yang dialaminya gitu kan. Jadi memang kita sangat mengharapkan dari korban itu bisa speak up. Karena apa? Karena dengan speak up lah kita bisa mengetahui adanya kasus ini. Dengan speak up lah kita bisa membantu korban untuk menyelesaikan kasus ini. Karena kita tidak mau kasus pelecehan seksual ini terus terjadi di kampus kita gitu kan. Predator seksual terus berkeliaran di kampus kita. Karena dengan speak up ini harapannya kita bisa mengurangi tindak pelecehan seksual di kampus kita gitu. Jadi untuk para korban gitu kan, suarakanlah kebenaran gitu kan, sampaikanlah kebenaran walaupun memang ya sulit ya seperti itu gitu, karena kita tidak tahu siapa dari lisan kita gitu kan, barangkali dari lisan kita menyampaikan itu bisa mengubah ke depannya gitu kan, mengubah lebih baik ke depannya seperti itu. Jadi makanya kenapa ada forum ataupun wadah WCC ini untuk wadah pengaduan korban. Maka ketika korban mengalami pelecehan seksual, maka beranikanlah dulu untuk menceritakan, walaupun mungkin belum berani ke wadah WCC tadi, mungkin ke orang terdekat seperti itu. Jadi orang terdekat inilah yang akan bisa membantu korban untuk menguatkan korban seperti itu gitu kan. Kalau bisa memang dilaporkan ke wadah WCC tadi ya. Nah tentu kalau kita dilaporkan ke WCC tadi, kita akan memberikan pemahaman kepada korban dan menguatkan korban akan pentingnya speak up ini, karena kita mengharapkan tidak terjadi lagi pelecehan seksual seperti itu. Kita tidak ingin terulang kembali, apalagi pada korban yang sama seperti itu. Ya. Baik, luar biasa sekali ya jawabannya. Mungkin kita akan move ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah ada penanganan mengenai speak up ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah langkah apa atau inovasi apa yang akan Yunda lakukan untuk mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual ini. Mungkin dalam konteks ini selain dari WCC itu tadi ya, mungkin bakal ada kayak inovasi-inovasi baru gitu yang dikeluarkan oleh BEM Unri. Mungkin dari Yunda sendiri bagaimana? Berarti lebih kepada pencegahan kekerasan seksual ya, dan penanganannya. Baik, mungkin terkait pencegahannya lebih kepada diri sendiri. Kita tentu melihat dari sisi korban dan pelaku gitu. Nah, dari sisi korban seperti itu. Mungkin apa saja yang akan menimbulkan terjadinya pelecehan seksual itu gitu. Pertama, mungkin bisa jadi ketika kita bepergian gitu, hindarilah berpergian di tempat-tempat yang sepi atau di tempat-tempat yang gelap gitu. Kalau bisa kita berpergian di tempat yang ramai ataupun familiar. Kalaupun kita pergi ke tempat yang sepi tadi gitu kan, usahakan kita tidak pergi sendirian, karena itu ini ya memunculkan kesempatan, memicu kesempatan kejahatan itu terjadi gitu kan. Karena kejahatan itu terjadi kadang karena adanya kesempatan gitu kan, walaupun nggak ada niat, tapi kalau ada kesempatan bisa jadi kejahatan itu terjadi gitu. Nah seperti itu gitu. Kemudian karena kalau di tempat ramai gitu kan, orang tidak akan berpikir gitu kan untuk melakukan kejahatan, karena di tempat sepi mungkin ya terbesit lah di pikirannya untuk melakukan perbuatan seperti itu gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus mewaspadai lingkungan sekitar. Jadi kita harus dimanapun kita berada, karena pelecehan seksual ini bisa terjadi oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah
seperti itu. Jadi kita harus waspada dimanapun kita berada, kita harus perhatikan gerak-gerik orang di lingkungan sekitar kita. Kalau misalnya ada orang-orang yang mencurigakan, nah jangan takut, kalau bisa kita menghindar ataupun melaporkannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau dari kakak ini ya, mungkin kita bisa nyiapkan alat bantuan untuk melindungi diri seperti itu, misalnya seperti semprotan cabai ataupun bumbu merica kayak gitu kan, hal-hal yang kecil terus kita siapkan di tempat yang strategis, kita bisa mengambil kapanpun gitu. Itu sangat membantu ya, mungkin kita nggak ahli untuk bela diri kayak gitu kan, jadi dengan hal-hal sederhana seperti itu barangkali bisa membantu seperti itu. Dan juga kita harus juga menyiapkan nomor-nomor kontak-kontak darurat seperti itu kan. Kalau di handphone kita bisa mengatur ya, misalnya nomor 1 itu nanti terhubungnya kemana seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan kontak-kontak darurat kalau kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang genting seperti ini. Jadi entah itu kontak pihak kepolisian ataupun keluarga, orang-orang terdekat seperti itu, sebagai antisipasi kita ya, seperti itu ya, kontak darurat. Kemudian kalau kita dihadapkan dengan kasus yang seperti ini, ya jangan takut kita melihat ke arah pelaku. Jangan takut kita untuk merekam, atau kalau kita ada peluang bisa kita merekam ataupun mendokumentasikan hal itu, lakukan sebisa mungkin lakukan gitu, karena itu akan menjadi bukti nantinya gitu kan. Ya mungkin itu sih beberapa tips dari kakak. Kalau mungkin dari saya sendiri ya Yunda, mungkin mengembangkan dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi kan dari BEM Unri itu kan udah ada mewadahi namanya WCC itu kan. Itu WCC terbentuknya udah dari dulu atau mungkin inovasi dari kabinet yang baru nih? Jadi wadah WCC itu ada pada tahun 2019. Nah sebelumnya itu 2 tahun yang lalu ya 2019 ada wadah WCC ini. Sebelumnya itu ada wadah juga untuk pengaduan, tapi namanya itu spesifik pada perempuan gitu. Jadi karena sebenarnya kan untuk kasus ini kan tidak hanya terjadi pada perempuan ya, bisa saja laki-laki mengalaminya. Jadi kita memberikan nama yang secara umum agar bisa mewadahi baik itu mahasiswa laki-laki maupun yang perempuan seperti itu gitu. Jadi untuk WCC sendiri pun juga kita punya tim khusus, ada tim penerima aduan, tim analisis, dan tim penanganan maksud saya. Jadi penanganan ini biasanya kita bekerja sama kepada pihak psikologis ataupun dan juga tim bantuan hukum seperti itu, pihak konseling ataupun psikologi dan juga tim bantuan hukum seperti itu. Nah tadi kan kita udah membahas dan menyinggung mengenai penanganan di WCC nih ya Yunda. Nah kira-kira menurut Yunda sendiri selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan sekarang, kira-kira di kasus-kasus sebelumnya sudah seberapa efektifkah penanganan yang ditangani oleh kasus-kasus yang ditangani oleh WCC ini sendiri? Mengenai seberapa efektif ya, sebenarnya karena ini sebenarnya juga masih baru ya, terhitung masih baru dari tahun 2019, tentu masih banyak juga mahasiswa yang belum mengetahui ini. Jadi kita untuk periode ini kita akan berusaha menggencarkan adanya wadah ini gitu, terkait penanganan sebelumnya efektif atau tidak. Jadi sebenarnya juga ini ya, kalau kita bilang efektif gitu, tapi ya memang di sini diharapkan kerjasama dari semua pihak seperti itu gitu. Kadang kan kita juga bergerak atas juga persetujuan korban gitu kan. Kita kalau misalnya kita sudah melakukan penanganan, sejauh mana nih penanganannya, misalnya dari konseling, kemudian ke tim bantuan hukum. Nah selanjutnya itu akan diserahkan kepada korban bagaimana keputusan selanjutnya seperti itu. Jadi memang kalau terhitung dari jumlah tadi ya 12 orang gitu ya, mungkin kita tidak tahu gitu kan yang tidak melaporkan gitu kan, mungkin barangkali masih ada di luar 12 orang itu yang masih belum melaporkan atau belum berani speak up kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sebagai bentuk ikhtiar kita juga gitu kan, ikhtiar kita untuk menyediakan wadah ini untuk melindungi korban, untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di kampus. Jadi harapan kedepannya kita bisa lebih menggencarkan lagi adanya wadah WCC ini agar semua mahasiswa Universitas Riau tahu bahwa adanya wadah ini gitu kan, hadir untuk menyediakan ya sebagai wadah pengaduan tadi gitu kan, untuk
mencegah terjadinya hal-hal ya itu tadi seperti bullying, kemudian pelecehan seksual ataupun tindakan-tindakan asusila lainnya seperti itu. Baik, terima kasih Yunda. Mungkin pertanyaan terakhir ya Yunda. Itu tadi kan udah dijelaskan mengenai penanganannya mulai dari awal konseling hingga penanganan hukumnya juga kan. Nah, kira-kira nih, misal ada suatu kasus di mana seseorang melaporkan ke WCC ini kan. Terus ternyata pelaporannya itu ternyata palsu gitu. Kayak dia mungkin iseng gitu kan, iseng mungkin atau sampai di playing victim mungkin kayak gitu. Nah, kira-kira konsekuensi yang dilakukan oleh BEM ini sendiri apa gitu dari Men PP sendiri terkait pelaporan yang tidak sebenarnya seperti itu ya, yang palsu. Yang palsu. Tentu ketika kita menerima laporan, makanya tadi ada beberapa tim ya. Pertama ada tim penerima aduan. Nah, tim penerima aduan ini akan pada awalnya akan memilah-milah, akan mengumpulkan permasalahan yang ada dan dipilah dan diserahkan kepada tim analisis. Nah, di tim analisis lah nanti kasus itu akan dianalisis oleh tim analisis. Bagaimana mungkin akan ditanyakan kepada ini kan yang pihak pelapor, bagaimana mungkin kronologisnya, kemudian akan dianalisis oleh tim analisis ini bagaimana kejadian yang sebenarnya gitu. Nah, di sini kan kita bakalan tahu nih apakah memang benar nyata ada kasusnya ataupun mungkin diada-adakan seperti itu gitu kan. Nah, tentu kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai yang dilaporkan, tentu kita memberikan peringatan kepada orang tersebut gitu kan, karena ini bukan hal-hal yang main-main ya, bukan gitu. Hal yang bisa dipermainkan seperti itu. Harapannya jangan sampai ke depannya ada hal seperti ini gitu. Baik, Yunda, terima kasih atas jawaban-jawaban luar biasanya ya. Mungkin di sini saya akan menyimpulkan beberapa jawaban dari pertanyaan tadi. Yang pertama itu adalah dari BEM Unri sendiri itu mendukung secara penuh dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini. Akan tetapi dari BEM Unri sendiri mengharapkan adanya fokus secara penuh dari pemerintah untuk menghilangkan mungkin adanya ambiguitas dalam Permendikbudristek ini ya. Kemudian jawaban dari pertanyaan kedua ini ya, memandang lawan jenis dalam waktu yang cukup lama itu termasuk dalam pelecehan seksual, tapi sesuai konteksnya gitu ya, mungkin dalam konteks seksual. Kemudian yang ketiga itu ada 12 kasus kekerasan seksual yang sudah ditangani oleh BEM Unri sendiri. Nah, wadahnya ini ada disebut WCC, mungkin teman-teman bisa dilihat mungkin ada akunnya, ada Instagramnya. Ada Instagram dari WCC sendiri, mungkin bisa dilihat dan mungkin untuk antisipasi juga ya. Kemudian yang keempat, mungkin dari Ayunda sendiri secara penuh mendukung untuk para korban kekerasan seksual ini untuk speak up ya, karena dengan speak up siapa tahu bisa membuka jalan-jalan lain, membuka keberanian-keberanian lain dari korban pelecehan seksual ini tadi. Kemudian yang selanjutnya antisipasi yang bisa kita lakukan sebagai perempuan, mungkin dalam konteks ini mungkin perempuan dulu ya, karena ini terkait dengan pemberdayaan perempuan. Antisipasinya itu mungkin tadi bisa dengan membawa kayak bubuk merica dan mungkin ada semprotan cabai dan sebagainya untuk melindungi diri kita gitu ya. Mungkin itu saja Ayunda, terima kasih atas waktunya kali ini. Selanjutnya adalah closing statement dari Ayunda. Kepada Ayunda dipersilakan. Baik, terima kasih. Terkait pelecehan seksual di kampus ya, yang mana kita sebenarnya mengharapkan perguruan tinggi itu menjadi tempat yang aman bagi kita untuk menuntut ilmu gitu kan. Sangat disayangkan bahwasannya di perguruan tinggi terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu, terjadi pelecehan seksual di kampus gitu. Nah, semoga kita bagi siapapun kita bisa menghindari hal itu terjadi, karena hal itu bisa terjadi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, sebisanya kita bisa mencegah perbuatan itu terjadi, baik dari korban maupun dari pelaku seperti itu. Dan kita harapkan semoga kedepannya tidak terjadi lagi ya perbuatan-perbuatan ya pelecehan seksual ini di kampus kita seperti itu. Dan adanya wadah tadi gitu kan, adanya wadah di kampus kita, semoga itu bisa
dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan secara efektif ke depannya untuk menanggulangi ataupun mencegah terjadinya pelecehan seksual di kampus kita. Sekian dari kakak. Terima kasih ya atas jawaban-jawaban hebat dari pemateri hebat kita kali ini. Mungkin selanjutnya sebagai bentuk apresiasi dari pemaparan dan materi dari Ayunda, kami dari Divisi Advokasi ada memberikan apresiasi berupa plakat. Mohon diterima, Ayunda. Baik, mungkin itu tadi podcast dari Divisi Advokasi kali ini dengan tema kekerasan seksual di dunia kampus. Saya selaku moderator Alika Dianti mengucapkan terima kasih kepada Ayunda dan mengucapkan banyak maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.